Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa PR dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dengan saya, Irmulan Sati, dalam gagasan Public Relation. Kita akan membahas tentang bagaimana seorang praktisi PR mengelola kegiatan internal atau internal relation. Hal ini berkaitan dengan stakeholder utama seorang PR adalah karyawan atau internal. Internal ini tidak hanya meliputi karyawan tetap, tapi juga karyawan kontrak, top manajemen, keluarga karyawan, bahkan para pemegang saham, pemilik perusahaan, atau pemilik yayasan, ataupun mereka-mereka yang terlibat dalam organisasi. Nah, ini penting dipetakan. Kenapa? Karena yang utama dalam sebuah organisasi adalah mengelola internalnya lebih dahulu, baru mengelola eksternalnya. Internal di sini dipetakan terlebih dahulu siapa saja, kemudian apa saja kebutuhannya. Nah, cara ini dilakukan dengan riset ya. Riset ini posisinya dipetakan, diproses, kemudian bisa dengan cara survei ataupun wawancara ataupun melakukan focus group discussion. Nah, program-program yang dilakukan oleh PR tidak boleh berdasarkan perspektif PR itu sendiri, tapi harus melihat bagaimana kebutuhan stakeholder internal atau karyawan dan stakeholder internal lainnya, apa kebutuhannya, apa yang menjadi keinginan mereka, dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Kemudian yang kedua, pesan-pesan apakah yang akan kita sampaikan kepada internal. Ini tentu teman-teman harus petakan juga apa yang menjadi visi misi organisasi, apa yang menjadi objektif organisasi, apa yang menjadi visi misi dari top manajemen ataupun pimpinan perusahaan, dan isu-isu apa yang sedang muncul dalam organisasi itu yang perlu dikelola dengan baik. Maka perlu adanya sebuah komunikasi internal yang rutin, yang terus-menerus, terkendali, dan tentunya disusun secara strategis. Kemudian yang pemetaan berikutnya adalah melihat bagaimana kelebihan dan keuntungan dari program komunikasi tersebut. Apakah perlu menggunakan media sosial, bagaimana keuntungan dan kelebihannya, apakah perlu menggunakan in-house magazine ataupun in-house magazine misalnya. Jadi sekarang polanya sudah serba menggunakan digitalisasi, termasuk ke internal pun kita juga bisa menggunakan jaringan komunikasi yang sifatnya digital, dan ini menjadikan proses komunikasi lebih cepat, pesan-pesan lebih tersebar dengan luas dan cepat dijangkau oleh para karyawan. Namun perlu ada sebuah pembeda ya. Kenapa? Karena menggunakan internal relation berbasis digital itu tidak lepas dari alat, dari media. Nah, bagaimana alat media yang digunakan, bisa dijangkau tidak? Ada akses nggak karyawan untuk menggunakannya ya? Jangan sampai organisasi sudah membuat media-media internal digital sangat baik, tapi tidak bisa dioptimalkan oleh karyawan karena mereka tidak bisa mengakses ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana aktivitas internal relation tadi bisa mendukung tercapainya tujuan organisasi. Tentu banyak sekali program-program, ajang-ajang khusus atau program-program yang sifatnya mendukung kegiatan tercapainya tujuan organisasi. Misal menggunakan kegiatan employee relation, menciptakan program-program kehumasan internal, kemudian membuat media-media internal, sekaligus juga memetakan dan mendesain pesan-pesan komunikasi yang tepat untuk karyawan, keluarga karyawan, para pensiunan, bahkan siapa yang terlibat dalam internal itu, walaupun sebenarnya dia tidak rutin di organisasi, misalnya contoh para vendor, contoh para supplier. Mereka sebenarnya eksternal, tapi karena rutin terlibat di dalam organisasi, mereka juga harus dikelola dengan baik. Tapi lebih utama adalah yang karyawan ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana agar proses komunikasi berjalan secara efektif dan efisien. Di samping penggunaan pesan dan pemilihan medianya, tentu harus berbicara langsung adalah atau spokespersonnya adalah top management, CEO.
manajemen utama, manajemen puncak ini harus sering melakukan komunikasi secara intensif dengan internal stakeholder. Kenapa? Ini untuk menjaga agar tidak muncul kesenjangan, tidak muncul spekulasi-spekulasi yang berkaitan dengan isu-isu yang berkembang. Kemudian juga menghindari adanya miskomunikasi. Terkadang banyak juga organisasi memiliki kebijakan tapi tidak disampaikan secara rutin, secara spesifik gitu ya kepada internal. Nah, tentu teman-teman juga bisa memetakan ya pada saat nanti masuk dalam industri bagaimana pola komunikasi internalnya. Apakah ada keterbukaan? Kalau kita melihat konsep iklim komunikasi ya, ada keterbukaan, ada daya dukung ya dan lain sebagainya. Nah, ini dilakukan tidak oleh praktisi PR-nya. Tentu praktisi PR menjadi alat yang utama dalam mengelola ini. Baik, saya rasa itu dulu. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan dengan kajian-kajian yang lebih praktikal dan lebih memenuhi kebutuhan teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.